maka bimbingan perkawinan yang berada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, khususnya berada di bawah naungan kantor urusan agama Kecamatan Tanah Grogot, secara resmi saya nyatakan dibuka. Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan BIMWIN bagi calon pengantin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dilaksanakan mulai dari tanggal 12 sampai dengan 13 Maret 2022 bertempat di Gedung Perempuan Berjaya Tanah Grogot. Adapun peserta kegiatan adalah para calon pengantin yang sebelumnya telah terdaftar di KUA Kecamatan Tanah Grogot yang berjumlah 20 pasang. Dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menghadirkan 4 narasumber, di mana pada hari yang pertama dibuka dan diisi langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, Dr. Andes Haji Maslehan, dan Kepala Seksi Bimas Islam Haji Ishak SAG. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta seizinnya jalan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini dalam acara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot. Baik, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bimbingan perkawinan ini akan dilaksanakan di 7 KUA untuk tahun 2021 dengan kuota sebanyak 320 pasang. Kalau dilihat dari peristiwa pernikahan Kabupaten Pasir yang kurang lebih 2000 pasang, sebetulnya masih sangat kurang. Namun karena ini program pemerintah masih sangat terbatas anggarannya, maka jatah atau kuota untuk Kabupaten Pasir tahun ini hanya sebesar 320 pasang. Jadi adik-adik beruntunglah saudara-saudari bisa terpilih menjadi peserta BIMWIN ini. Untuk Kecamatan Tanah Grogot tahun ini hanya mendapat 80 pasang pengantin. Tujuannya BIMWIN ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada para calon pengantin. Peserta yang menjadi peserta BIMWIN ini adalah peserta yang sudah terdaftar pelaksanaan pernikahannya dan diupayakan dilaksanakan sebelum pelaksanaan nikah. Namun kalau tidak dimungkinkan, di beberapa kecamatan teman-teman juga ada yang sudah terlaksana pernikahannya tetapi mau ikut, itu silakan juga, boleh-boleh saja. Jadi sesungguhnya saya ulangi sekali lagi bahwa BIMWIN ini adalah kewajiban kami dan haknya para calon pengantin, ya. Jadi haknya. Jadi adik-adik jangan merasa terbebani dipanggil ke sini untuk dilaksanakan BIMWIN. Ini sebetulnya hak saudara-saudari, dan insya Allah banyak nanti pengalaman, banyak pengetahuan, banyak ilmu yang akan didapat selama pelaksanaan BIMWIN ini. Bapak Kepala Kantor, pelaksanaan BIMWIN yang kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh KUA ini insya Allah dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari ini 11 Maret sampai besok 12 Maret, dari pagi sampai sore insya Allah. Dengan materi, ada materi dari Kementerian Agama, dari Dinas Kesehatan, dan dari Kantor Pemberdayaan atau BKKBN. Jadi untuk hari ini insya Allah materinya dari Kantor Kementerian Agama, dan besok hari kedua akan dilanjutkan dengan materi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan. Jumlah peserta yang diundang oleh KUA untuk angkatan pertama ini sebanyak 20 pasang. Mungkin karena satu dan lain hal masih ada yang belum hadir ini. Atas nama panitia kami menyampaikan selamat kepada peserta, selamat mengikuti acara BIMWIN ini, dan mudah-mudahan bisa sampai 2 hari. Dan kepada Bapak Kepala Kantor kiranya dapat memberikan arahan
kepada kami semua dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, calon bapak, calon ibu yang berbahagia, mungkin saya tidak perlu lama. Saya hanya ingin menyampaikan karena mas-mas, mbak-mbak ini akan melangsungkan akad pernikahan dan kebetulan pernikahannya itu di menjelang bulan suci Ramadan. Nah, ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Ini ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, Pak, kalau di bulan suci Ramadan boleh tidak mencium istri? Mencium saja Pak, boleh tidak? Jangan itu. Nah, dulu di zaman Abu Bakar itu ada pernah ditanya. Yang pertama anak muda datang ke Abu Bakar, ya Khalifah, boleh tidak saya mencium istri saya? Tidak boleh, batal puasanya kan itu. Kemudian setelah itu ada lagi yang bertanya, boleh tidak saya mencium istri saya? Boleh, kalau cuma mencium saja boleh. Nah, kenapa ada satu pertanyaan yang sama jawabannya berbeda? Karena yang bertanya yang pertama itu adalah usianya masih muda. Kemudian yang bertanya yang kedua itu adalah usianya sudah tua. Kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa ada pertanyaan yang sama jawabannya berbeda? Abu Bakar menjawab, karena yang masih muda itu belum tentu mampu menahan nafsunya. Berbeda dengan yang tua barangkali mencium istrinya adalah memberikan tanda kasih sayang. Nah, apakah yang muda tidak bisa memberikan kasih sayang? Yang muda bisa memberikan kasih sayang, tetapi bisa jadi disertai dengan rasa cinta. Kalau sudah disertai rasa cinta, barangkali nafsunya akan menggebu-gebu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh mas-mas, mbak-mbak, karena ini menjelang bulan suci Ramadan. Nah, apakah tidak boleh kalau melakukan hubungan suami istri? Monggo, ya, silakan. Di dalam Al-Quran, wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, ya, dihalalkan bagi kalian di malam bulan suci Ramadan melakukan hubungan suami istri. Boleh di malam harinya, tetapi kalau di siang harinya inilah yang tidak diperbolehkan. Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ini kebetulan sudah masuk bulan Sya'ban dan biasanya coba tanya yang sudah berpengalaman ini ya, tanya yang sudah berpengalaman. Kalau pengantin baru itu maunya satu bantal berdua, makan satu piring berdua, minum satu gelas berdua, bahkan kalau perlu ya ke kamar kecil berdua. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Nah, kenapa? Karena dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang tamu datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, hancurlah, rusaklah diriku ya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasul, apa yang menyebabkan engkau rusak? Jawaban si tamu tadi mengatakan, saya rusak karena saya telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bertanya, kalau kamu melakukan seperti itu, kamu harus melakukan yang pertama sebagai penembus, ya, sebagai penembus kamu harus memerdekakan satu orang budak. Kemudian tamu tadi menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mampu memerdekakan budak karena budak di zaman masa-masa itu adalah harganya sangat mahal. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu maka kamu harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian tamu tadi menjawab, ya Rasul, 1 bulan saja jebol, apalagi 2 bulan. Ya, 1 bulan saja jebol, apalagi 2 bulan. Nah, ini seandainya itu terjadi, ya, karena di zaman sekarang tidak ada lagi budak, maka kita boleh mengambil ini namanya kifarah takhiri, ya. Taktib, kifarah taktib itu harus diambil yang paling berat dulu. Yang paling berat adalah memerdekakan budak. Zaman sekarang tidak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya 1 minggu berpuasa, nanti pembayarannya, membayar kifarahnya tiba-tiba batal, ya, maka dia harus mengulang dari awal. Nah, ini harus hati-hati ya. Selanjutnya di hari yang kedua diisi dari Puskesmas Tanah Grogot dan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasir.
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai bekal ilmu bagi calon pengantin dalam mempersiapkan sebuah perkawinan dan kehidupan pasca perkawinan agar lebih siap dan paham. Kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di lingkungan KUA Kecamatan Ranggorogot ini adalah kegiatan perdana di tahun 2022. Itu katanya ya, kalau pas saya cerita berdua sama ibunya, katanya anak itu bercerita saat membantu ibunya di dapur. Kenapa sih ibu nggak pernah kalahin sama bapak? Saya juga pengen sekali-sekali melihat ibu kalahin sama bapak. Kenapa? Karena si anak ini adalah malaikat saya sama ibunya. Baik, kita perkenalan dulu ya. Yang pertama saya katakan tadi, Binwin ini dilaksanakan oleh KUA ya. Pak KUA mungkin sudah kenal ya, ada yang di screening Pak KUA kemarin, Pak Haji Sarbani ya. Nanti insya Allah yang menikahkan nanti Pak Haji Sarbani yang orangnya gembal, gemuk ya. Itu kepala KUA-nya. Beliau sebetulnya yang bertanggung jawab. Kalau saya sih fasilitator aja, narasumber. Saya kebetulan disampaikan tadi di kantor Kemenang. Beliau Pak Haji Ramlan dari KUA juga, beliau penyuluh ya. Terus panitianya yang di belakang ini Pak Haji Ramlan penyuluh di KUA. Terus yang di belakang itu ibu-ibu, ada Ibu Haja Dewi juga di KUA, mungkin ketemu kemarinnya untuk pendaftaran. Terus ada Mbak Diana, itu panitia dari KUA juga. Terus yang terakhir sama Pak Rapi. Yang tadi yang siapa? Protokol itu dari Bimas Islam Ibu Diana Santi. Ini dari Humas Bapak Lili dan Bapak Bayu. Ini di-expose nanti insya Allah, di-expose di YouTube-nya Kemenak, di Facebook-nya Kemenak, boleh dibuka-buka situ. YouTube Kemenak Pasir, Facebook Kemenak Pasir. Dan insya Allah ini kita yang perdana di Pasir, baru KUA Kecamatan Tanah Rogot yang melaksanakan yang pertama di tahun 2021. Kemudian menyusul nanti Pasir Jelengko, setelah itu menyusul Lokali, kemudian Lomikis dan Batu Sokor ya. Bisa nempel ya? Nah, bisa tempel lagi satu. Oke. Mbak Rina, nah ini juga saya ini Mbak Wanda. Oke. Mbak siapa? Mbak Zia. Nah, ini kalau begini. Oke, Mbak Rina sana di sini, Mbak Rini, Mbak Rina ini Mbak Kia, kita di sini kayak Mas Rizky, oke, Mas Aris di sini pergantian pertama semua ya, atau ada yang kembali? Pergantian pertama apa yang kedua ada yang kedua, ketiga. Dan ada yang kedua. Kok ketahuan mereka kedua ya? Gak ada yang kedua ya? Pertama semua ya? Oh kelihatan. Siapa tahu kan? Ada yang sudah yang kedua, yang ketiga. Oke, sudah semua? Nah itu tempel aja supaya nanti Mas Aris, Mas Rizky, Mas Wahyu, saya juga enak, Mas Rijal. Oke. Adik-adik sekalian, coba lagi Mbak Diana, minta tolong lagi siapa Pak Rapi, kertasnya, kertas HPS bagikan satu-satu, kertas HPS bagikan satu-satu ke peserta tentang perkawinan, satu kata aja, misalnya indah, enak, terserah aja. Silahkan tulis satu kata tentang perkawinan, atau bebas misalnya, bebas berteman gitu ya, bebas berjalan, terserah, atau bahagia, terserah. Tuliskan satu kata yang ada dalam pikiran Anda sekarang tentang perkawinan yang akan Anda laksanakan. Oke, kalau sudah silahkan tempel di situ. Kalau sudah silahkan tempel di sana. Oke, tempel.
tempel di sini aja. Nih, tempel di sini. Silakan kalau sudah tempel. Terserah, nggak usah beraturan, terserah aja. Tempel aja situ. Oke, silakan tempel. Saya mau lihat, ya. Ya, bebas saja, tempel. Oke. Kenapa? Belum ditulis. Tulis dulu, Mas. Siapa? Siapa? Tadi ada 4 orang loh yang tulis ibadah. Siapa tadi? Hah? Lo benar aku. Siapa yang tulis ibadah tadi? Oh Mbak. Kalau Mbak kenapa tulis ibadah Mbak? Oh sama. Nikah itu ibadah dan ibadah terlarang, betul. Maka kita perlu menjaga keharmonisan suami istri itu. Karena selama kita suami istri, insya Allah pahala melulu tuh. Hal apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun yang kita lakukan kebaikan, itu menjadi pahala bagi suami atau istri itu, bagi anak-anak dan lain-lain. Nah itu kita taruh aja dulu nanti diperlukan sobat. Oke, cukup ya yang nulis ibadah. Ada yang nulis indah, berapa orang? 1, 2, 3. Ada 3 orang. Siapa tuh yang nulis indah? Halo. Ada yang nulis indah tadi siapa? Halo. Halo. Siapa yang nulis indah? Mbak. Siapa? Kalau saya bilang halo, jawab hai ya. Halo. Kalau saya bilang halo. Hai. Ya, ini tanggapannya yang pertama adalah merupakan kegiatan yang sangat positif yang perlu kita lakukan secara berkelanjutan, karena ini adalah eranya berbeda dengan era di masa yang lalu, dan sekarang ini adalah era digital, di mana komunikasi itu meskipun bisa melalui digital, tetapi tatap muka itu tetap kita upayakan untuk bisa berjalan. Karena dengan adanya tatap muka minimal kita saling mengenal wajah, nanti bisa melihat mimiknya kayak apa, sehingga nanti calon pengantin mudah-mudahan dengan adanya seperti ini itu nanti bisa menjadi rumah tangga yang langgeng. Ini kan kegiatan Binwin dilaksanakan di semua KUA Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan, tetapi tidak semua KUA, karena ini nanti juga mungkin ada target-target yang bisa dilakukan, ada target-target yang belum bisa dilakukan. Nah, untuk mengetahui mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak, itu mungkin di seksi Humas kita akan bisa mengetahui, karena kuota kita untuk tahun ini hanya sekitar 300-an pasang. Nah, 300-an pasang sementara pelaksanaan kegiatan pernikahan itu mungkin kalau dalam 1 tahun itu bisa ribuan. Harapannya Pak dengan kegiatan hari ini? Ya, harapannya mudah-mudahan calon pengantin yang ada itu yang sudah mendapatkan bimbingan dari panitia itu bisa menjaga kesakinahan dalam berumah tangga. Jangan sampai nanti rumah tangga ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena gara-gara era digital yang sangat luar biasa. Karena barangkali kalau seandainya kita telusuri di pengadilan agama, angka perceraian yang tinggi itu juga dampak dari alat-alat yang serba canggih saat ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 2022 ini kegiatan pertama untuk Binwin Pak. Ada pesan mungkin nanti untuk kegiatan-kegiatan? Sementara yang saya ketahui adalah untuk yang pertama, ya pesan saya ya bagaimana tadi yang saya sampaikan di dalam pemberian materi, mudah-mudahan untuk memberikan materi ini bukan hanya sekedar dari sisi ilmu teori, tetapi ada ilmu praktek sehingga akan bisa membantu bagaimana calon istri, calon suami itu mengetahui tentang mencari ekonomi itu bagaimana sih, karena ini adalah merupakan suatu kewajiban, harus ada kerjasama yang baik dengan lintas yang kira-kira mempunyai bidang. Ya, contoh tadi saya sampaikan dengan perindak, dengan kesehatan, bagaimana dalam kehidupan rumah tangga menjaga anak supaya sehat, keluarga menjadi sehat, supaya nanti yang saat ini menjadi viral adalah dengan adanya stunting, ya kita menjaga, ya kita membatasi, mudah-mudahan stunting itu tidak terjadi di Kabupaten Pasir. Meskipun toh ada, mudah-mudahan segera teratasi. Cukup. Ya, terima kasih. Humas Kemenak Pasir mewartakan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.